itu ayah saya meninggal dengan umur yang cukup muda ya. Kita ditinggal itu masih kecil-kecil. Oke. Kalau saya bukan anak-anak yang bersih-bersih juga sih. Dari dunia hitam. Oh, pernah terjerumus juga? Iya dong. Nah, terus itu di Fares Indah, Hotel Fares Indah yang di Karangbalik, sebagai resepsionis. Di restoran itu saya selalu upload makanan. Oh, Iya. oke. Selalu upload makanan. Pokoknya sering bikin video-video dulu. Masih videonya apa sih ya yang... Ya, akhirnya saya sadar bahwa video ini yang akan saya teruskan yaitu konten makan. Karena menurut saya ini lebih banyak tahu ya tentang food review dan food vlogger. Ya. Kalau banyak yang DM saya, bang makanan yang enak banyak banget, di TikTok juga begitu, Facebook juga begitu, di Instagram lebih parah lagi mas saya dihujat-hujat. Bisa dibilang pembohong, bisa dibilang karena saya dibayar. Iya. Nah kembali lagi saya bingung nih harus bikin tagline-nya apa nih dia. Borneo Inspirasi. Halo gue, balik lagi di Borneo Inspirasi hari ini bareng aku Nizam. Yang tentu kalau kita dengar halo boy, kepikirannya kita kayaknya mau makan. Oke, kita hari ini di Borneo Inspirasi kita akan mengulik kisah dari perjuangan Bang Ogis. Halo Bang Ogis, selamat pagi. Apa kabar kalian? Apa kabar kalian? Oke. Halo Goy, apa kabar kalian? Oke Bang Ogis, selamat datang di Studio Borneo TV. Terima kasih sudah hadir mau bercerita terkait ya mungkin seputaran kisah perjuangan Bang Ogis jadi mungkin salah satu food vlogger ya. Ya. Food vlogger yang cukup terkenal di Kalimantan Utara dan amin, mungkin nanti ke depan mungkin apa yang bisa menginspirasi anak muda supaya kemudian ternyata bisa memanfaatkan potensi sosial media ini dengan baik sehingga bisa berdampak terhadap diri mereka ke depannya. Iya. Oke, Bang Ogis. Ya. Bang Ogis ini nama real atau emang cuma nama panggung nih, Bang? Nama panggung. Nama panggung ya. Iya. Nama aslinya apa nih, Bang Ogis? Nama saya Iwan. Iwan ya? Iya. Oh, justru jauh ya? Iwan ke Ogis itu jauh ya? Sebenarnya Ogis itu ada sejarahnya sih. Dulu saya kerja di restoran. Oke. Jadi waktu saya kerja di F&B, emang latar belakang saya F&B. Nah, saya tuh punya bos orang China, tapi asli Cina Makassar. Oke. Jadi semua karyawan yang masuk di situ itu diganti semua namanya. Jelek tong namamu, ganti dulu ya. Kan orang-orang Makassar kan selalu begitu. Jadi diganti semua nama-nama kita. Jadi saya tuh dapat kebagian Ogis. Ogis itu ya. Iya. Akhirnya melekat. Melekat. Itu di tahun berapa itu, Bang? Kalau dulu awal-awal saya di F&B tuh lagi merintis karir sih sebelum maksudnya sebelum menikah. Saya memang di F&B lupa tahun berapa ya. Pokoknya di awal-awal lah. Awal merintis karir di maksudnya setelah media. Setelah lulus sekolah mulai bekerja. Oke, Bang Iwan ini enggak cocok. Ya, Bang Ogis. Bang Ogis ini kan punya suara yang khas. Ya. Betul benar khas. Ini kalau kita sudah dengar suara Bang Ogis khas. Kita tuh pengen nonton sebenarnya vlognya sampai habis. Karena kita penasaran sebenarnya apa yang mau direkomendasikan. Iya. Tapi kalau bisa dicerita sebenarnya Bang Ogis, sebelum nanti kita masuk ke dalam konten Bang Ogis. Bagaimana kisah hidup Bang Ogis sebenarnya sejak kecil sampai bisa jadi seperti Bang Ogis yang sekarang? Mungkin bisa diceritakan singkat lah. Singkat saja, seperti Kak Agam ya. Singkat saja. Ya, singkat saja. Itu. Kalau saya juga nggak nyangka ya sampai ada di titik ini ya. Oke. Semua orang kan mungkin nggak nyangka dari awal. Kadang-kadang kan kayak lagunya Bondan tuh. Iya. Lagunya Bondan kan dirilis tahun 2010 tuh. Iya, benar. Kita hafal. Iya. Sampai 2005 ya sudahlah. Iya. Apa yang kita cita-citakan dulu kayak kau pengen jadi apa? Aku pengen jadi begini, tapi akhirnya gak kesampaian. Oke. Dari situ saya mulai paham, ternyata lagunya Bondan tuh punya makna yang luar biasa. Oke. Nah kalau di Napaktilas saya kecilnya seperti anak-anak biasa. Yang dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa aja. Kebetulan bapak saya seorang tentara. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Jadi saya sekolah pada umumnya ya berteman, main, sekolah, begitu-gitu aja, nggak ada yang spesial. Cuman memang keinginan saya dari dulu tuh muncul setelah saya menjenjang pendidikan di sekolah tingkat SMP. SMP di Tarakan. Iya, saya pengen tuh kalau besar pengen jadi artis. Oke. Itu yang saya gaungkan di dalam hati saya. Justru bagi anak sekelas SMP pengen jadi artis agak aneh juga. Bilang almarhum mamaku, apa kok nih? Kok kira jadi artis itu ada uangnya? Ya benar. Makanya tadi saya bilang hal yang tabu bagi masyarakat kita sebenarnya. Saya pengen tuh ada di kayak film-film Lupus zaman dulu tuh, keren ya, bisa begitu ya. Iya. Tapi tuh makin ke sana sudah terlupakan hal-hal itu. Cuman saya tetap ya udahlah, nggak kesampaian. Akhirnya
hidup seperti biasa aja, kerja, cari uang, ya gitu-gitu aja sih. Sampai di titik ini pun saya juga nggak nyangka bakalan seperti ini hidup saya gitu. Oke. Bang Ogis ini kan tadi sempat cerita sedikit, sempat berpindah-pindah tempat. Iya. Karena mungkin orang tua yang berprofesi sebagai tentara itu. Di mana saja Bang? Sempat menjajaki kehidupan di mana saja? Tanjung Selor, Oke. terus tuh Tanjung Palas. Karena ibu saya asli orang Tanjung Selor. Oke. Iya, jadi Tanjung Selor, Tarakan, kalau nggak salah di Nunukan. Tapi saya kurang ingat ya. Menurut ibu saya, kita pernah berpindah-pindah. Oke. Dan terakhir di Tarakan. Sampailah akhirnya di Tarakan. Tempat tinggal di mana Bang? Dekat sini di Jalan Lawarman. Oh, di Jalan Lawarman ya, dari sini. Berarti dekat warung Bang Ogis itu ya? Iya, dekat usaha saya. Mas ke belakang dekat aja. warung Bang Ogis. Oke. Bang Ogis akhirnya tumbuh menjadi orang dewasa pada umumnya. Iya, seperti bekerja, bekerja. kemudian nafkah dan lain sebagainya. Apakah ada tuntutan orang tua? Karena bapak ini kan tentara. Biasa kan like father, like son kan? Betul. Apakah ada tuntutan untuk Bang Ogis jadi tentara ini? Jadi waktu itu ayah saya meninggal dengan umur yang cukup muda ya, sekitar 40-an. Jadi kita ditinggal itu masih kecil-kecil. Dan tidak melihat pertumbuhan anaknya itu sudah kan kita 7 bersaudara nih. Iya. Nah, kalau saya terus tuh dan lain-lainnya tuh ditinggal udah lumayan kecil, ada yang SMP, SD, saya bahkan SD ya. Ditinggal orang tua saya. Jadi orang tua saya itu nggak ngelihat kalau saya sudah tumbuh dewasa. Jadi sepeninggalan bapak itu meninggal tahun 82. Itu akibat serangan jantung. Iya. Pangkat terakhir bapak saya itu kalau nggak salah kopral kepala deh. Berdinas di Kodim, Tarakan. Meninggal. Akhirnya ya ibu saya lah yang menafkahi dengan 7 bersaudara ini bekerja. Jadi udah buyar nih. Ya kan? Maksudnya kalau orang tua lengkap kan ya kita masih gimana ya? Maksudnya ada pegangan hidup lah gitu. Istilahnya. Iya benar. Ya kan? Tapi kalau sudah satu yang nggak ada, pincang lah kita. Ya jadi apalagi ibu hanya sebatas ibu rumah tangga. Iya, yang tadinya ibu rumah tangga tiba-tiba harus bekerja nyari uang hidupin kita. Dengan jumlah 7 saudara. 7 saudara. Akhirnya ya kita berusaha sendiri-sendiri. Cuman memang sekolah tetap ibu yang biayain. Menurut saya ibu saya bertanggung jawab orangnya. Terus gimana gambaran sosok ibu di kehidupan Bang Ogis ini? Wah, kalau ibu sih laki-laki itu kalau sudah cerita ibu pasti jadi mellow. Iya, betul. Iya kan? Mungkin semua laki-laki pasti seperti itu kali ya. Iya. Kalau menurut saya ibu saya itu memang orang yang super power sih. Dia bertanggung jawab, dia bekerja menghidupi 7 anaknya sepeninggalan orang tua suaminya. Iya. Apalagi dulu pensiunnya tentara tuh kan zaman dulu tuh berapa sih dapat? Nggak sebesar nggak sebesar sekarang. Kalau sekarang kan sudah dapat ini potongan ini uang ini yang setahun saya ya. Iya. Kalau dulu kan cuma dapat uang apa ya, lauk pauk, beras pun berasnya yang kualitas biasa aja. Pensiun dulu berapa sih? Iya. Tapi zaman dulu ya nggak seperti sekarang kan, ada perbedaan lah. Karena pola kehidupan, harga barang dan lain sebagainya. Pokoknya poinnya ibu saya itu sangat luar biasa almarhum tuh, sangat luar biasa. Jadi dari sosok dia saya juga banyak belajar bahwa kehidupan itu harus seperti ini. Kita dengan orang tua harus seperti ini. Saya ingat kata-kata ibu saya yang saya tulis tadi pagi. Tidak semua orang yang kita temuin itu baik. Iya. Tapi kita harus bisa berusaha menjadi, maksudnya tidak semua orang yang kita temui itu orang baik. Tapi setidaknya kita harus bisa menjadi baik untuk setiap orang yang kita temui. Iya, benar. Itu mama saya pesan. Sederhana sebenarnya. Iya. Dan itu sepertinya yang memang kita jalankan. Tapi kalau didalami secara makna, memang jauh lebih dalam. Betul. Ibu saya mungkin seperti itu juga Bang Ogis. Alhamdulillah ibu orang tua masih lengkap. Tapi ibu bapak saya itu selalu pesan begitu. Bahwa kalaupun ketemu orang jahat jangan dijahati kembali. Upayakan baik. Betul. Kecuali dia sudah bicara soal harga diri dan lain sebagainya. Tapi selama dia belum bicara itu, kalau dia masih jahat sama kita, baiki aja. Karena orang tuh roller coaster kehidupan ini. Kita tuh tidak selalu di bawah, tidak selalu juga di atas. Iya. Oke, berarti dan mungkin ya semua orang tua pasti pingin anaknya tumbuh dan lebih kedepannya jauh lebih baik kan. Cuman memang kadang-kadang kita ini aja yang kalau dinasihatin orang tua
Ya lama, sudah lah Pak, tahu aja aku tuh gitu kan. Namanya jiwa muda, Iya. kaula muda. Setelah mungkin di usia-usia yang cukup Nah, mampu untuk berpikir, baru kita baru ingat, sadar. oh iya yang dibilang mamaku tuh begini dulu. Memang saya lebih banyak ke mama karena bapak saya ditinggal masih kecil kan. Jadi saya tidak begitu melekat sosok bapak gitu. Tapi saya tahu bapak saya memang tentara. Kalau Jadi tidak ada gambaran soal bapak itu. iya, saya sangat jauh gitu. Oke. Bang Ogis ini kan udah nikah. Ini bagaimana membesarkan sudah punya anak mungkin? Kalau saya ini belum punya anak ya, tapi saya banyak angkat anak gitu. Oh begitu. Ya, jadi Ya artinya bagaimana kemudian Bang Ogis mampu mendidik? kalau Padahal Bang Ogis besar tanpa peran seorang ayah, figur ayah ya. figur ayah. Ya itu tadi, karena saya sendiri kan memang belum punya dititipkan. Iya, iya, iya. Sudah hampir 28 tahun saya menikah, tapi saya banyak kayak ngangkat anak gitu, cucu ponakan saya punya anak. Iya, iya, iya. Saya Ya, ngomong. benar. Ya seperti bapak yang pada umumnya yang saya tahu ya, ya memberikan kasih sayang, ngasih tahu yang baik-baik seperti ini. Cuman memang zaman sekarang ini kan kita dituntut harus ekstra lebih ketat seperti orang tua kan. Benar. Zaman sekarang ini kan udah memang kalau dibilang, kalau dulu ada lagunya tuh ini zaman edan sekarang kan. Benar. Nah sekarang lebih edan lagi nih. Iya. Makanya untuk orang tua yang di luaran sana, kalau anak tuh harus ekstra kita kasih perhatian. Jangan hanya kau jangan gini aja. Kalau bisa tuh apa yang dia lakukan ya kita cermati. Ya kan, hari ini dia melakukan apa. Kadang-kadang kan orang tua kan hanya sebatas, kau sudah makan kah? Sudah kau belajar? Jangan kau lupa mandi. Ya kan? Template lah. Sebenarnya anak-anak itu banyak hal-hal yang dia lakukan. Dari berpikirnya dia di masa sekarang. Apalagi gadget ini kan nggak dibatasin, Mas. Iya, betul. Ya kan, dunia platform ini macam-macam sudah, kalau kita nggak saring bahaya juga nih. Iya. Makanya itu setelah pulang bermain, saya pasti cek HP-nya, apa yang dia lihat tadi, gitu-gitu. Ya, artinya harus informasi yang super cepat, terbuka, dan semua Kalaupun bisa ada hal yang melenceng, kita dikonsumsi. luruskan. Itulah kemudian sebenarnya berpengaruh terhadap pola pikir si anak itu sendiri. Iya. Karena suka tidak suka, apa yang dia konsumsi itu yang dia akan coba praktekkan. Betul, karena kan penasaran kalau. Ya, zaman mungkin Bang Ogis, bahkan di zaman saya yang masih kecil, kita dapat gadget pun enggak ada. Zaman dulu enggak ada. Nggak ada gadget, maka kita mensiasati kehidupan dengan bermain begitu. Sekarang kan anak-anak banyak mensiasati kehidupan dengan bermain gadget itu. Oke, artinya Bang Ogis kehilangan sosok ayah akibat penyakit itu dan lain sebagainya. Lalu kemudian ibulah yang menghidupi 7 orang anak. Ditambah kemudian Bang Ogis tadi menyampaikan banyak mengambil ponakan-ponakan itu untuk hidup bersama Bang Ogis. Sepi nggak sih Bang, hidup tanpa orang tua tuh sepi nggak? Sepi banget. Apalagi begini, sepi. Kadang kita mikirnya begini Bang, kita sudah sampai pada titik kehidupan kita tersukses lah. Kita bilang alhamdulillah Bang Ogis hari-hari ini sudah cukup dikenal lah sekota Tarakan. Siapa sih yang nggak kenal Bang Ogis misalnya? Tapi kan nggak bisa juga dibanggakan karena kedua orang tua sudah mendahului. Itu gimana Bang? Ya kalau dibilang sedih banget sih. Kalau kita bilang mau menyesal, nggak mungkin kan? Ya, kita namanya kehidupan. Menyesal dengan keadaan yang sekarang gitu. Lebih tepatnya gitu kan. Kenapa saya sudah seperti ini? Orang tua saya nggak bisa lihat saya. Gitu. Iya, betul. Itu aja sih. Cuman memang di titik-titik terendahnya ibu saya waktu sakit, alhamdulillah saya sempat bersamanya gitu, merawatnya dia. Menyuapi makan, pokoknya merawatnya lah sampai menceboki. Itulah perjuangan terakhir. Ya, jadi saya kalau ibaratkan, waduh saya menyesal belum, enggak menyesal banget sih, karena saya sudah pernah, waktu dia sakit juga sama saya gitu. Ya, artinya bakti terakhir. Ya, bakti terakhir walaupun secara material saya nggak seperti orang-orang kan kalau kelebihan duit gitu, Bu ibu mau apa? Ayo saya belikan. Walaupun pada saat itu saya belum bisa sepenuhnya, tapi paling tidak cinta kasih saya dan perhatian saya waktu ibu sakit, saya banyak luangkan. Gitu. Karena ada juga kisah inspiratif, kalau tidak salah seorang penyanyi.
Dia seterkenal mungkin, terkenal sudah sampai di titik puncak karirnya, tiba-tiba orang tuanya meninggal. Dan dia sampaikan, untuk apa saya terkenal seperti ini kalau saya kehilangan orang tua? Iya. Raim Lode itu, waktu dia benar-benar di titik karirnya kan dia di film Komang diceritakan tuh Bang Ogis bahwa Saya belum nonton lagi. benar-benar sepertinya harus nonton, sekalipun kayaknya nggak cocok di Bang Ogis, bukan genrenya. Karena itu cinta banget dia. Iya. Tapi di ceritanya saya bisa petik, wah ternyata seluas apapun rezekimu, kalau lagi merantau pulanglah. Iya. Sesibuk apapun, kalau orang tua butuhkan datanglah. Makanya kalau kalian punya usaha susah, karir kalian susah, sebenarnya gampang sih kalau menurut saya itu. Ibu, kalian ke ibu. Ya, cerita aja. Nah, cerita aja, minta doa restu. Bu, tolong saya mau usaha ini, Bu, tolong saya mau begini. Pasti itu, karena teman-teman saya liatin, oh iya memang begitu. Makanya kalau seperti saya yang nggak punya orang tua, ibu, bapak tuh kayaknya, aduh, gimana ya? Iya. Nyesek gitu tidak kan. ada tempat ya. Iya, nyesalnya gitulah kenapa harus seperti ini gitu. Ya, tapi namanya sudah takdir Tuhan, yang mau diapain lagi. Oke. Kita cukupkan di pembahasan orang tua. Akhirnya Bang Ogis tumbuh dan berkembang menjadi anak dewasa yang bekerja pada umumnya. Ya. Pekerjaan pertama kali di mana Bang Ogis? Sebelum di FNB tadi. Ceritakan kan ya? Ceritakan aja pertama kali. Iya, kalau saya bukan anak-anak yang bersih-bersih juga sih. Dari dunia hitam, terus tuh sampai yang putih ya. Oke. Saya pernah terjerumus juga? Iya dong. Oke. Kan saya lama di ibu kota, jadi ya begitulah, maksudnya kehidupan anak-anak Jakarta kan, lah ya. Ya, pingin tahu kan seperti apa rasanya. Benar. Gitu. Akhirnya ya dengan sudah tahu, nggak kuper, kurang pergaulan. Oh, udah tahu nih ya, beginilah. Akhirnya kalau kita melakukan hal yang ini, kita akan jadi seperti ini. Iya. Tapi nggak sampai keser jauh juga sih. Kita bisa tahu karena basicnya kan kita dari kecil sudah ada pondasinya nih. Kita udah ngaji, belajar agama. Jadi udah itu makanya saya bilang kalau anak-anak yang nakalnya luar biasa, tapi kalau maksudnya masih muda, dia sudah ada pendidikan dasar agamanya, dia pasti akan terhenti pada saatnya gitu. Dia tahu gitu loh. Beda kalau misalnya anak-anak yang nggak diajarin agama, jadi susah, lost terus dia. Iya betul. Dia akhirnya di ibu kota itu agendanya apa nih Bang Ogis? Iya, bermain. Pokoknya di situ kan saya sudah nggak ngapa-ngapain lagi. Keliling lah mencari jati diri sebenarnya seperti apa. Oke. Itu sama orang tua. Orang tua saya di sini. Oh, berarti Bang Ogis merantau sendirian. Iya, ada kakak di sana, banyak kakak di sana. Oh. Ada keluarga di sana banyak. Oke, akhirnya saya pulang ke sini menikah lah. Karena saya sudah bosan lah. Pulang ke sini ketemu jodoh, tapi sebenarnya nggak ada niat nikah, cuman orang tua saya bilang, kau pulang lah, lihat mama dulu nah, sekali-sekali. Iyalah, pulang ke sini, akhirnya ketemu jodoh di sini. Menikah berapa tahun, kebetulan mama saya udah mulai sakit-sakit dan ke Jakarta lah dia. Nah, kakak yang di sana tuh pengen mama di sana aja gitu, sama saya, katanya udah nggak apa-apa. Akhirnya di sana ya menghembus sakit, terakhir di Jakarta. Baru dikirim ke Tarakan. Enggak, dikubur di sana karena ya ada kakak 2 orang di sana kan. Dikuburnya di Jakarta. Makanya saya kalau ada rezeki ziarah, kayak kemarin kan Lebaran saya ke sana tuh ziarah tuh. Ke Jakarta. Akhirnya merasakan kehidupan Jakarta. Iya. Dalam agenda mencari kerja juga mungkin. Mencari jati diri. Pengen tahu gimana sih sebenarnya hidup tuh. Harus begini. Akhirnya enggak kuat, Bang Ogis. Bukan enggak kuat sih, lebih ke apa ya? Kayaknya kok enggak dapat rezekinya gitu nah. Oh, begitu ya. Iya, ikut casting sana sini gitu kan, akhirnya sampai terakhir saya kena penyakit cacar di sana. Oh. Kan mimpi saya pengen jadi artis kan. Iya, akhirnya benar-benar ditularkan di sana Iya, saya dapat wawasan tuh dari sana. Oh, begini kehidupan di sana tuh seperti ini. Ya coba casting nggak dapat gitu, nggak keterima juga, nggak ada jodohnya di sana. Iya. Memang saya merasa mungkin rezeki saya bukan di sini kali ya. Oke. Jadi saya sadar diri. Akhirnya di titik terakhir saya kena penyakit cacar. Habislah muka nih, bopeng. Saya bilang ke ini
bilang kakakku, kau kena penyakit kutukan dewa itu, dia bilang. Karena kau terlalu nakal, beling kau bilang. Iya. Karena saya suka enggak pulang ke rumah, pokoknya ya udahlah gitu lah. Iyalah, Akhirnya Jakarta lah ya, anak kampung yang datang ke Jakarta ya. kaget kan. Kaget. Akhirnya frustasi lah dari situ. Nggak mungkin saya bisa sembuh. Orang mau jadi artis kan kulitnya harus mulus, bersih. Iya, betul. Sementara saya lobang-lobang kan. Iya. Kalau penyakit cacar api kan ngeri. Iya, betul. Dan proses penyembuhan itu lama banget, Mas. Lama. Harus pakai begini. Akhirnya muyak saya. Kebetulan orang tua saya bilang, kau sudah pulang sini aja dulu. Ya udahlah, pulang ke Tarakan, ketemu jodoh. Ketemu jodoh saya. Akhirnya pacaran, menikah. Oke. Menikahlah, saya mau aja ke sana, enggak mau, maunya di sini aja. Ya udah, saya kerja lah di sini, cari-cari kerja. Akhirnya kerja pertama apa setelah menikah itu? Kerja pertama tuh apa ya? Saya jualan dulu, Mas. Oh, Jualan emang sudah sama basic ya? Iya, memang. Apa Bang Ogis ini punya basic bisnis nggak? Kalau Atau memang kecenderungannya di bisnis selain tadi mau jadi artis? enggak juga sih. Enggak juga. Semua coba-coba aja hidup saya ini. Oke, akhirnya bisnis. Setelah Iya. menikah akhirnya bisnis. Awalnya abis setelah menikah saya jualan. Dulu jualan apa ya? Barang-barang sandal apa gitu. Oke. Ngambil dari orang, jualan. Jual kembali. Kebetulan istri saya itu juga orang kannya ulet kan. Akhirnya jualan, habis itu kita jualan es aja lah. Dulu zamannya masih ada apa ya? SDSB. Tapi bukan SDSB sih, apa sih namanya dulu itu? Colo apa gitu nah. Di daerah Markon itu kan rame. Iya. Jadi kita jual es aja, jual es tape, es cendol, rame. Habis di situ saya hampir setahun jualan. Ketemu sama Roni MC. Oke. Ya, dari situ saya dapat informasi ada kerjaan, ada restoran mau buka Di Tarakan. di Tarakan. Oke. Bais Cafe. Oh, oke. Tapi jauh sebelum itu, kalau itu setelah menikah. Oke. Sebelum menikah pernah kerja di bank? Di perusahaan udang, terus itu di hotel, salah satu Hotel Paradis. Jadi pelopor pertamanya tuh Hotel Paradis itu saya. Kerja sebagai apa di Hotel Paradis? Dulu itu resepsionis apa? bukan, roomboy. Oh, roomboy Iya. yang merapikan kamar itu ya. Iya. Oke. Nah, terus itu di Fares Indah, Hotel Fares Indah yang di Karangbalik sebagai resepsionis. Oke. Jaga- di perusahaan udang, yang Jaga ngupas udang tuh, Kupas udang atau bagian bukan apa? di pembelian. Jadi orang tambah habis panen, Oh, kita ya, terima pos udang ya. terima udang, timbang, masukkan ke nanti ada yang tukang size-nya tuh yang Ya, ibu-ibu betul, tuh kan. betul. Jadi saya bagian itu bagian timbangan namanya. Oke. Pokoknya saya tuh selalu coba-coba. Dan sepertinya Bang Ogis nih orangnya ndak betah terhadap satu Iya. pekerjaan Nah, dengan paling lama itu setahun. Waktu yang cukup lama ya. Iya, paling lama tuh setahun, paling cepat itu 6 bulan kayaknya. Karakter pakai. Kalau saya tidak cocok dengan nggak cocok nih sama bosnya nih. Berarti idealisme masih cukup tinggi. Iya, masih Sampai muda hari kan? ini. Iya. Nah, Kalau hari ini kira-kira? yaudah terpatri lah, harus begini, harus Oh, begini. iya, oke. Kalau orang lebih ya kita lebih ke bawah lagi. Oke, lebih rendah ya. Iya, Karena imbang lah. apa ya, sudah usia. Iya, ngapain Usia sih kita harus ngotot sih? Kalau dulu kan kita masih bujangan, oh iya terserah aku mau ini enggak cocok, ayo keluar aku. Iya, betul. Tanpa di sini aku masih bisa hidup kan dulu Iya, gitu. betul. Nah, akhirnya saya ketemu Roni itu ditawarin kerja di perusahaannya Pak Jeffrey yang punya Bais Cafe. Iya. Tapi dulu Pak Jeffrey itu punya CP Raya, Oke. distributor kan. Iya. Jadi banyak di situ. Akhirnya kerjalah di Bais itu sebagai supervisor Oke. di Bais itu. Karena dulu kan belum ada di Tarakan itu, kalau setahu saya restoran dengan home band, cafe and resto baru Bais Cafe. Iya, betul. Di situ saya lama tuh sekitar 10 tahun. Oh. Karena memang basic saya di Jakarta kan dulu kan kerjanya di diskotik. Oh, oke. Nah, situ. Dari diskotik lah tadi itu Iya. nyambung ke dunia-dunia agak hitam itu. Karena kan di Bais Cafe itu kan resto and cafe, jadi ada live musiknya, ada barnya, Iya. restorannya. Iya. Jadi salah satu restoran pertama yang ada di Tarakan ya Bais Cafe kalau menurut saya. Lain daripada itu nggak ada. Setelah itu baru muncul Angkatannya Malabar. oh bukan. Belum ya? Jauh. Jauh. Oh ini apa? Royal. Oh, oke. Nah, tapi dia bentuknya hall kayak Tarakan Plaza. Iya. Dia kan sekalian tempat pernikahan. Kalau kita ini memang Bais Cafe and Resto. Oke. Jadi semi cafe dan semi resto. 10 tahun. 10 tahun lebih. Mas Jadi pernah masuk sana supervisor. dulu?
Pernah sekali. Jadi Bais itu, ya itulah tempat pejabat-pejabat makan. Pokoknya Iya, betul, semua pejabat, artis yang datang tuh pasti mainnya ke situ. Jadi Ini kan dinding tuh sebelum banyak menjamur bisnis sebelum ada yang lain penjamur. ya. Oke. Sebelum ada kopi-kopian kita sudah jual kopi espresso, Iya, cappuccino dengan mesin kita jadi saya tuh berangkat ke Tawau dulu sama Pak Jeffrey tuh. Belanja peralatan, mesin kopi dan segala macam. Nah, di situ saya makin teruji lidah dan kreativitas saya sebagai di dunia kuliner. Yang awalnya dulu setengah-setengah di Bais Cafe itu saya diasah. Karena di situ ketemu banyak orang-orang hotel, orang-orang restoran yang diambil dari Makassar, dari Surabaya. Oke. Chefnya sendiri orang dari Surabaya. Nah, makanya setiap makanan yang sebelum dijadikan menu, saya harus mencicipi dulu. Jadi lidah saya terbentuk di sini. Oh, ini aftertaste-nya seperti ini. Lidah kanan saya seperti ini, lidah kiri saya, ujung lidah saya harus seperti ini. Terus tuh makanan tuh, oh ya rasanya seperti ini. Cara mengecapnya. Jadi kalau menurut saya sebagai content creator food blogger itu ada ilmunya sih. Nggak sembarangan, harus punya basic menurut saya pribadi. Iya. Nggak tahu kalau orang-orang yang lain ya. Karena saya bermodal dari kerja restoran yang hampir 11 tahun itu, jadi saya berani gitu. Ditambah dengan memang saya punya voice over ya cukup lah ya, karena saya orangnya kan suka ngobrol, terus tuh kemana-mana. Saya bilang akhirnya itu menjadi karakter juga sebenarnya. Iya. Suara Bang Ogis itu menjadi karakter untuk apa ya? Senang aja didengar, ringan. Karena suaranya berat tapi ringan didengar di otak. Enggak yang modelan cempreng, modelan ya karunia Tuhan lah ya. Anugerah lah kan. Tuhan lah, saya dapat kelebihan Tuhan, dari itu. Akhirnya berpindah-pindah tempat, masih muda. Akhirnya sadar bahwa ternyata saya punya basic di food blogger tuh sejak kapan tuh Bang Ogis? Awal konten ya? Iya. Kalau sadar sih, tapi kayaknya awal konten belum sadar juga akan jadi food blogger, atau memang buat sosial media memang untuk food blogger. Dari dulu saya sudah zaman Facebook, waktu saya masih kerja di restoran itu, saya selalu upload makanan. Oh, iya. Oke. Selalu upload makanan, pokoknya sering bikin video-video dulu, masih videonya apa sih ya, yang Fitgram kalau nggak salah tuh. Nah itu saya sering upload makanan tapi tanpa VO. Iya. Cuman pakai kata-kata, upload gitu kan. Kalau merasa saya kecenderungan basicnya sebagai food blogger itu nggak nyangka juga sih mas. Jadi saya mulai konten, awalnya bukan konten makanan malah. Konten-konten kota-kota yang ada di Tarakan yang dulunya legend-legend, zaman saya masih muda. Nah itu awalnya saya di TikTok mainnya, di platform itu. Bukan di TikTok, di YouTube. Di YouTube itu saya uploadnya random. Hari ini misalnya kayak Peningki nih. Peningki dulu nih zaman tahun 90 ini anak-anak pada breakdance. Iya, betul. Bawa radio. Nah, itu saya bikin konten, saya kontenin. Ya kan? Nah, habis itu makanan. Pokoknya isinya random YouTube saya dulu tuh. Akhirnya meledak itu saya konten di Juwata. Nah, habis dari situ ketemu teman, kenapa kok nggak upload di YouTube, di TikTok, videonya separuh-separuh, bagus tuh, nanti begini. Iya kah? Daripada kok upload yang joget-joget nggak jelas gitu, kan saya pernah juga tuh alay gitu. Iya. Akhirnya saya upload di TikTok konten Kota Tarakan. Meledak tuh mas. Dari situ saya dikenal orang. Viewersnya tuh sampai sekarang ada saya pin di video saya tuh banyak banget. Jadi konten Tarakan itu saya berdua sama teman. Nah, teman juga yang memang seorang videografer dan pernah kerja di televisi swasta di Jakarta. Di mana dia? TPI kalau nggak salah. Nah, akhirnya kita kolaborasi. Dia ngajak saya konten, dia pakai drone, saya ambil bawah. Nah, dari situ saya bikin foto sepotong-sepotong, tapi saya kasih narasi. Dia bilang, Bang, bagus abang bikin VO, voice over, tapi kasih narasi. Nanti skripnya aku yang buat, separuh abang yang buat juga. Ayolah. Sementara azan maghrib, kita sholat maghrib dulu. Sampai di mobil saya bikin di handphone, kata-katanya gini. Cocok nih, ayo kita tes dulu di mobil. Oh cocok nih bang, VO-nya ini nih. Langsung dimasukin. Akhirnya meledak tuh Tarakan. Karena banyak orang yang repost yang dari luar Tarakan.
diposting ulang Ya, lagi. karena mungkin kerinduan terhadap kota kali ya, Betul. yang kemudian ya saya cross check, nanti pemirsa Borneo TV bisa cross check juga nih YouTube-nya Bang Ogis, sepertinya nggak nyambung juga dengan karakter Bang Ogis Iya. di platform yang Dia lain. random isinya. Iya, ini silaturahmi ke markas Pandawa 5, itu lainnya. Lain. Apa ke dia? Ini ya Bang Ogis ya. Ya itu. Nah, Nah, pokoknya gitu-gitulah. Random. Karena kan ya waktu itu POV belanja ke pasar. nah, nyari followers dan nyari ini apa namanya subscriber. Iya. Akhirnya sadar bahwa ini jadi potensi sejak memang awal dibentuk atau Ya, gimana? akhirnya saya sadar bahwa video ini yang akan saya teruskan yaitu konten makan. Karena menurut saya ini lebih banyak. Oke, dibanding explore tadi Ya, ya, daripada eksplorasi. explore jalan kota. Karena Ya, kan ya. Karena memang sepertinya terbatas juga Bang Ogis. iya, Kalau Bang mentok Ogis sudah, Mas. eksplorasi Kota Tarakan Mentok. ya segitu-gitu. Iya, jadi kayak Pantai Amal, pantai Sejengkal, Pantai Batu Merah. Iya. Habis sudah, saya Ya, bingung. kalau akhirnya. sudah semua dieksplor ya sudah selesai. Nah, akhirnya mulai kita konten makanan. Itu tahun Aduh, saya lupa deh. sekitar apa itu Bang? Covid. Iya, hampir segitulah. Awalnya makan-makan di rumah tuh kan. Iya, betul-betul. Makan di Tadi rumah, ada konten makan di rumah. Akhirnya merambah ke warung-warungnya teman. Mulai ngonten warungnya teman. Dan sukarela waktu itu. Iya, sampai sekarang pun saya masih suka rela. Masih sukarela ya. Iya. Belum patok harga Bang ya. Sekarang, Iya. saya tuh milih-milih, makanya begini. Ini kita langsung aja. Kalau saya tuh kalau diminta, misalnya ada pedagang nih ya, Bang, tolong review kan, saya malas. Kalau disuruh-suruh tuh malas. Saya lebih ke inisiatif saya sendiri. Hati saya, saya mau datangin orang ini. Masih idealis ya. Iya, kalau Bang, tolong dong gini, saya nggak mau. Malah itu saya kasih harga kau. Oh gitu. Justru karena karena by request. Iya, Bukan karena keinginan sendiri. keinginan sendiri. Oke, kepotong ceritanya. Jadinya akhirnya COVID ya waktu itu meledak dan akhirnya sepertinya meresmikan diri untuk menjadi food blogger saja. Iya, betul. Dan di waktu itu ada enggak food blogger lain di Kota Tarakan yang memang Ada. sudah viral? Sudah, seperti Kultar, Wiskul, terus tuh siapa lagi yang duluan tuh, Lina Smile. Oke. Itu mereka sudah duluan kan. Ya, benar. Terus tuh kayak Vereni Cafe, tapi dia random kontennya, nanti makan, nanti beauty vlogger. Tapi yang paling sering saya nonton dulu si Kultar itu, si adminnya tuh si Pia itu. Oke. Itu yang dulu sama Wiskul, si Wendy Wings itu kan. Oke. Cuman memang menurut saya pada saat itu belum voice over mereka, masih kasih lagu sama video-video sepotong. Oke. Nah, bukan saya membilangkan saya yang pertama kali voice over, enggak juga sih. Saya juga nggak cross check. Tapi waktu itu saya yang memang konten makan sekalian voice over. Oke. Saya jadi ambil video sepotong, terus tuh saya edit, saya isi VO-nya. Ya. Terus tuh saya review rasanya, ya gitu-gitulah. Awalnya ya makanan-makanan legend sama hidden gems yang Ya. Sepertinya saya pertama kali kita nggak tahu pemirsa yang menonton ini apa. Pertama kali nonton video Bang Ogis yang mana? Kalau saya justru pertama kali nonton video Bang Ogis dan tertarik untuk makan itu salah satu warung di belakang Bank BNI. Kue-kue itu. ini Dapur Aira. Dapur Aira ya. Iya, Dapur Aira. Itu pertama kali saya lihat. Kok kuenya enak ya dibanding kue-kue yang lain kayaknya nggak ada gitu kan. Tapi memang enak itu Mas kuenya. Akhirnya saya ke sana, Bang. Saya ke sana tuh. Setelah nonton video saya ke sana dan ternyata tutup. Bukanya cuma pagi ya. Pagi dia. Akhirnya saya itu datang agak siangan. Saya pikir kok penasaran ya. Dari situ akhirnya nge-trigger menontonlah video yang lain. Di waktu yang bersamaan besoknya Bang Ogis upload lagi nasi kuning bude apa gitu di daerah Karang Balik. Iya. Nasi kuning yang bude cuma jualan ini. Artinya itu gara-gara itu saya tertarik lagi, beli lagi. Cuma akhirnya saya bilang, enggak seenak seperti apa yang direviewkan. Iya kan? Akhirnya mulai dari situ saya bilang, ternyata ini hanya soal selera saja. Betul. Ada orang yang suka makan manis, Betul. ada juga orang yang suka makan asin. Ini soal selera. Tapi Bang Ogis begini, ada enggak dapat hujatan? Alah, penipu ini Banyak. bilangnya enak apa pas nge-review makanan. Banyak Mas. Karena sepertinya di seluruh review makanan Bang Ogis Enak semua. enak semua dan
sepertinya itu hal yang lumrah bagi seorang food blogger. Betul. Karena kalau kita bilang nggak enak mematikan usaha orang lain. Itu dia. Nah itu gimana tuh Bang Ogis? Ada nggak hujatan-hujatan Banyak itu? Mas. Awalnya banyak. Saya juga sampai, waduh, sama istri saya. Dia coba lihat, aku digini. Nah itulah kau, gimana caranya tuh? Karena yang pertama menurut saya food review sama food vlogger itu kan beda. Iya, Kalau iya, food review kan dia hanya beli makanan tanpa ngasih tempatnya di mana, dia review makanan. Iya, betul, Ini makanan betul. si A. Nah kayak contohnya kayak maksudnya si Biru itu yang sekarang jadi viral menjatuhkan makanan usaha orang lain. Iya, betul. Nah itu kan food review dia. Kalau food vlogger kan enggak, food vlogger ngasih tahu tempatnya di mana, nge-review makanannya, dan konten-kontennya itu random. Kadang-kadang masalah masakan, makanan. Nah, itu yang saya tahu ya tentang food review dan food vlogger. Ya. Kalau banyak yang DM saya, Bang makanan yang enak, banyak banget. Di TikTok juga begitu, Facebook juga begitu. Di Instagram lebih parah lagi Mas, saya dihujat-hujat. Bisa dibilang pembohong, bisa dibilang karena saya dibayar. Iya. Nah, kembali lagi saya bingung nih harus bikin tagline-nya apa nih. Di awal-awal kan saya salam kuliner Indonesia itu aja. Iya. Akhirnya saya berujuklah kalau salah satu berkata, siapa tahu kita satu selera. Atau better kalian coba sendiri deh, karena siapa tahu kita satu selera tuh menarik. Nah, itu. Kenapa menarik? Ya karena memang siapa tahu kalau kemudian kamu tidak suka sama apa yang saya review, ya sudah itu urusan lidahmu. Karena saya sudah bilang di awal, siapa tahu kita satu selera. Ya cukup menjawab lah dengan hujatan-hujatan itu tadi. Akhirnya itu jadi tagline saya. Jadi setiap saya ngonten makan, siapa tahu kita satu selera. Dulu kan saya nggak ada tagline itu. Jadi kalau dulu saya sudah review makanan, terus tuh bulenya tanya, Bang, video saya kok nggak diupload? Karena nggak enak dalam hati saya. Tapi saya nggak kasih VO, saya kasih sound musik aja sama alamat ini. Tapi kalau makanan itu enak, pasti saya kasih VO untuk pemanis. Hai Goy, apa kabar kalian? Kali ini Bang Ogis ada di bla 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 bla. Itu pasti menurut saya masih masuk di lidah saya lah. Apalagi di lidah orang masih bisa lah diketerima. Tapi kalau sudah nggak enak, saya nggak kasih VO dulu. Dan sepertinya itu hal lumrah ya untuk seorang untuk bisnis makanan pasti ada yang tidak enak. Ya ini soal selera. Misalnya tingkat kebersihannya, wah ini nggak bisa saya ambil video ini karena menurut saya jorok tempatnya nih. Nah gitu. Tapi sebenarnya yang jorok-jorok tuh malah lebih enak Mas tempat makanannya. Ya sebenarnya. Cuman kalau kita publish ke video, orang pasti lihat jorok tempatnya begitu. Padahal sebenarnya itu lebih enak tuh tempat-tempat yang begitu. Proyeksi nih Bang Ogis, berapa tahun ke depan, apakah tetap akan menjadi food blogger atau punya cita-cita untuk buat seperti tempat Bang Ogis kerja 10 tahun itu, Bais Cafe itu? Karena Tarakan ini kan sudah banyak kafe nih. Siapa tahu Bang Ogis dengan lama terjun di dunia kuliner ini. Kalau food vlogger saya masih tetap sampai tua pun kalau saya diminta tolong untuk nge-review makanan saya pasti mau. Karena memang saya sudah menanamkan diri saya sebagai content creator, sebagai food vlogger. Itu sudah pasti. Kalau ditanya akan berhenti, enggak. Pasti terus. Kecuali saya masih sehat. Tapi saat ini saya batasi juga makan-makan yang masuk ke dalam tubuh saya gitu kan. Karena itu berpengaruh juga. Iya, diimbangi dengan olahraga, apalagi usia kita yang sudah nggak cukup muda lagi. Untuk kedepannya, sekarang kan saya sudah punya usaha warung kaki lima nih, street food. Jual makanan, nasi daun jeruk sama soto rumahan. Dan kedepannya saya pengen punya, seperti Mas bilang Bais Cafe, pingin, tapi nggak seperti itu juga. Saya pengen punya warung skena. Warung skena ya? Iya, warung skena. Saya pernah cerita tuh sama teman-teman yang punya salah satu coffee di Tarakan, si Hattori. Haji Topan ya? Ya, Haji Topan Story. Saya sering sharing sama dia kan, apalagi konsep ke depanmu nih Bang, ya aku pengen punya warung skena. Warung skena bukan ya seperti warteg, tapi lebih ke modern. Kalau anak-anak sekarang nongkrongnya di kopi-kopi, saya pengen punya warung yang skena banget gitu. Jadi saya jual kopi, jual makanan juga. Tempatnya juga skena banget. Saya setel musik slang, musik Dewa, musik Hindia. Kalau sekarang bilang kan, masih lu dengar musik slang? Ya kenapa enggak? Masa kita mau tenggelamkan musik-musik zaman dulu? Dan ini kembali lagi, ini soal selera. Makanya saya pengen buka satu tempat makan namanya warung skena dengan konsep yang unik, peralatan yang unik, pakai piring ompreng dengan cat-cat yang saya sudah bayangkan di
kepala saya, karena kan saya sudah banyak macam masuk ke salah satu tempat makan, bukan hanya di Tarakan aja, di Jakarta, di Bandung, di Sukabumi kemarin. Ya. Artinya itu yang kemudian jadi gambaran. Iya, dan makan-makan yang saya jual saya sudah bayangkan akan jual makanan ini. Seperti yang saya jual sekarang kan nasi dan jeruk kan. Kayaknya sepertinya pertama ya. Bukan pertama sih, kalau dulu ada namanya warung Ada di Ada pertama kali. hotel itu ya? Bukan ya, samping hotel. Namanya salah satu hotel di warung Bawah. Sunrise kalau nggak salah. Oh begitu. Ya, habis itu baru saya buka. Setelah saya pensiun kerja, nah baru Limau tuh masuk. Oke. Tapi Limau sekarang kan nggak jualan lagi tuh yang di dekat Iya hotel ya, itu. yang di samping hotel itu Iya. kan. Sebenarnya nasi daun jeruk ini waktu saya makan di Jakarta dulu Mas, saya tanya sama AA-nya, ini apa A? Ini nasi daun jeruk katanya. Tapi kondimennya beda waktu itu. Nah waktu ditarakan, saya coba bikin, saya selalu kasih tester sama teman saya. Akhirnya, oh ini bang kalau kau jual cocok nih bang. Pada saat itu belum ada yang jual nasi jeruk di pinggir jalan. Oke. Biasanya dulu nasi kuning, Oke, ya benar-benar. ya kan? Template-nya orang Jadi Tarakan lah ya. saya nasi mau tabrak kuning. nih seleranya orang, kita jual nasi makanan berat di pagi hari. Kira-kira laku ndak? Akhirnya laku. Alhamdulillah. Alhamdulillah laku. Ya ini soal rezeki ya. Betul. Oke, terakhir mungkin. Banyak yang mau kita diskusin, tapi mungkin apa yang Bang Ogis mau sampaikan sama generasi kita untuk paling tidak anak-anak muda kita bisa manfaatkan juga sosial media. Jangan sampai food vlogger Tarakan ini berhenti di Bang Ogis saja. Iya. Nah kalau saya lihat memang sekarang food blogger banyak Mas ya, yang bermunculan di TikTok, yaitu ibu rumah tangga, anak-anak muda. Pokoknya intinya tuh kalian jangan merasa aku nggak bisa bang, malu. Apalagi kan sekarang, coba kalau kalian tuh konten, hari ini saya ada di sini bikin daily vlog lah. Oke. Aduh malu aku bang. Salah kamu kalau sudah bilang begitu. Orang-orang tuh nggak bakalan, kamu sih maksudnya apa sih orang ini? Itu cuma berapa menit aja. Setelah Iya, itu iya, masa iya. bodoh mereka. Iya betul. Iya kan? Betul. Yang penting kau punya apa ya, mental aja. Iya. Lakukan. Jangan nunggu nanti, tunggu punya iPhone, tunggu punya ini, tunggu punya jangan. Apa yang kau punya saat itu? Ya, saya dulu juga ngonten awalnya pakai Android yang kalau dipegang geter-geter gitu. Oh oke. Buram-buram sedikit. Buram-buram gitu. Ya intinya apa yang kamu pingin lakukan, lakukan. Hasilnya apa ya udah terserah. Kalau nanti gagal, lakukan lagi. Begitu terus. Oke. Sampai nanti kamu menemukan bahwa oh ini sudah harus seperti ini. Oke. Saya kan juga gitu dulu. Akhirnya bosan, pindah. Akhirnya saya menemukan, jati diri. oh saya seperti ini. Udah, inilah Dan sudah. inilah tempat saya. Ah. Oke, terima kasih Bang Ogis sudah Sama-sama, mau diskusi, sudah mau cerita-cerita sama Iya. kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk banyak kaula muda di Kota Tarakan, dan semoga apa yang telah Bang Ogis ceritakan sama kita Ya. benar-benar bisa menjadi pedoman hidup lah. Amin. Bahwa ternyata apa yang sudah kita tanamkan dalam diri kita harus dijalankan. Ya. Tadi pesan dari almarhum orang tua Bang Ogis bahwa jangan pernah jahat sama orang, Ya. berbuat baiklah. Betul. Dan saya pikir itu menjadi sebuah keharusan bagi kita, Betul. bagi seluruh pemirsa Borneo TV. Terima kasih pemirsa Borneo TV karena sudah menyaksikan Borneo Inspirasi bareng saya Nizam dan juga Bang Ogis. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Goy. Bye. Borneo Inspirasi.